Para pemirsa yang budiman dan adik-adik mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara ringkas tentang fungsi-fungsi MSDM. Mari ikuti saya. Secara umum, MSDM dapat diartikan sebagai suatu proses pemanfaatan SDM atau sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, bagaimana pemanfaatan SDM yang secara efektif dan efisien tersebut? Nah, untuk pemanfaatan SDM yang efektif dan efisien tersebut, maka MSDM memiliki 3 fungsi utama, yakni fungsi pengadaan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi pengadaan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama fungsi pengadaan. Apa yang dimaksud dengan fungsi pengadaan? Pengadaan adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, untuk mendapatkan tenaga kerja tersebut, maka fungsi pengadaan memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan. Tentu saja di sini perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan SDM. Yang kedua adalah job analysis atau yang juga sering disebut sebagai analisis jabatan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah rekrutmen, yang keempat seleksi, yang kelima adalah penempatan, dan yang keenam adalah orientasi. Mari kita lanjutkan pembahasan keenam kegiatan ini. Yang pertama, perencanaan SDM. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Yang dimaksud dengan perencanaan SDM adalah proses untuk menentukan berapa jumlah SDM yang akan dimanfaatkan pada periode yang akan datang, serta proses untuk menentukan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Artinya, apa syarat-syarat SDM atau karyawan yang dibutuhkan sehingga bisa mengerjakan pekerjaannya pada periode yang akan datang. Yang kedua adalah job analysis atau juga disebut sebagai analisis jabatan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan atau proses mengidentifikasi tugas-tugas atau tanggung jawab karyawan dan penetapan kriteria yang harus dipenuhi karyawan untuk memegang jabatan tersebut. Yang ketiga atau rekrutmen adalah proses menarik pelamar sebanyak mungkin untuk mendapatkan calon karyawan yang bermutu sesuai dengan kriteria. Begitu jumlah karyawan atau jumlah SDM yang dibutuhkan telah ditetapkan dan bagaimana syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi karyawan tersebut, maka proses berikutnya adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen atau proses rekrutmen ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga banyak pelamar yang masuk atau memasukkan lamarannya sehingga proses seleksi nantinya akan dapat semakin bermutu. Nah, berikutnya adalah seleksi, yakni proses mengidentifikasi, memilih atau menetapkan siapa yang layak diterima. Artinya setelah pelamar telah dianggap telah mencukupi untuk diseleksi, maka proses berikutnya adalah dari sekian banyak pelamar tersebut akan dipilih mungkin melalui tes, wawancara, atau dengan cara yang lainnya dipilih mana mereka yang layak menjadi karyawan yang akan diterima. Proses berikutnya adalah penempatan. Penempatan maksudnya adalah proses menempatkan karyawan pada bagian masing-masing. Nah, prinsip yang digunakan dalam penempatan ini adalah the right man on the right place. Artinya SDM atau karyawan yang kriteria yang tepat untuk bagian atau pekerjaan yang tepat. Orientasi. Orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan kepada perusahaan, rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Nah, hal ini sangat penting dilakukan agar karyawan mengenali lingkungan kerjanya. Dengan demikian, karyawan akan dapat bekerja dengan tenang, dengan baik, dan dengan efektif.
Nah, kita lanjutkan pada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemeliharaan. Apa yang dimaksud dengan fungsi pemeliharaan? Fungsi pemeliharaan adalah proses mendorong agar karyawan bersedia tetap berada pada organisasi. Artinya, perusahaan harus bisa berusaha sedemikian rupa sehingga karyawan yang sudah diterima tidak memiliki niat atau rencana untuk keluar dari perusahaan. Oleh sebab itu, fungsi pemeliharaan ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting. Nah, ada beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk fungsi pemeliharaan. Yang pertama adalah fungsi penetapan hubungan kerja, yang kedua adalah penetapan kompensasi, dan yang ketiga adalah penetapan benefit. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga fungsi tersebut? Mari kita lanjutkan kembali kepada slide berikutnya. Nah, hubungan kerja, penetapan hubungan kerja adalah penetapan status hubungan karyawan dalam perusahaan. Misalnya, apakah seorang karyawan ditetapkan sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap. Hal ini sangat penting karena dengan status yang jelas dari seorang karyawan di dalam perusahaan, maka karyawan tersebut akan dapat bekerja dengan tenang. Oleh sebab itu, dalam penetapan hubungan kerja karyawan dengan perusahaan harus dituangkan sedetail mungkin di dalam kontrak kerja. Yang berikutnya adalah kompensasi. Apa yang dimaksud dengan kompensasi? Kompensasi dapat diartikan sebagai imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Jadi dalam hal ini, karyawan telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, dan waktunya kepada perusahaan. Nah, pengorbanan ini yang kita sebut dengan kontribusi harus diberi imbalan. Nah, bagaimana cara memberikan imbalan tersebut atau prinsip apa yang harus dianut atau harus dipunyai perusahaan untuk menetapkan struktur maupun besaran imbalan? Nah, yang pertama adalah prinsip keadilan dan yang kedua adalah prinsip kelayakan. Apa yang dimaksud dengan kompensasi yang adil? Kompensasi yang adil adalah kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan atau yang sesuai dengan beban kerja. Sementara prinsip kelayakan adalah prinsip yang memenuhi di mana gaji yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini sebenarnya ada tiga, yaitu kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan sandang, dan kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Nah, paling tidak kebutuhan akan pangan atau kebutuhan untuk makan harus terlebih dahulu bisa dipenuhi dari gaji yang diterima oleh karyawan. Jika hal ini tidak bisa terpenuhi, maka dapat diyakini bahwa karyawan akan tidak termotivasi bekerja dengan baik dan bahkan ada minat atau niat untuk keluar dari perusahaan. Maka fungsi pemeliharaan akan gagal jika hal ini tidak bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, perusahaan harus dapat menetapkan struktur dan besaran gaji yang menarik bagi karyawan dan sesuai dengan dua prinsip tadi, yaitu adil dan layak. Yang berikutnya adalah tunjangan atau benefit. Apa yang dimaksud dengan tunjangan? Pada dasarnya tunjangan adalah manfaat yang diterima oleh karyawan selain gaji. Manfaat tersebut bisa berupa manfaat finansial ataupun manfaat non-finansial. Misalnya manfaat finansial, ya bonus yang dapat diterima oleh karyawan, atau mungkin tunjangan-tunjangan lainnya yang berupa uang. Selain manfaat finansial, bisa juga manfaat non-finansial, misalnya tunjangan-tunjangan yang berupa misalnya baju seragam, tunjangan kesehatan, kemudian tunjangan liburan,
atau tunjangan kendaraan atau transportasi, sehingga dengan demikian karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja. Nah, prinsip dari tunjangan atau benefit ini juga harus memenuhi kriteria adil dan layak. Berikutnya atau fungsi yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Apa yang dimaksud dengan fungsi pengembangan? Fungsi pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan karyawan dan pengembangan kapabilitas atau kemampuan karyawan tersebut agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pengembangan ini. Yang pertama adalah fungsi learning and development atau pembelajaran dan pengembangan. Yang kedua adalah penilaian kinerja atau performance appraisal. Nah, dua kegiatan utama ini dari kegiatan pengembangan akan dapat meningkatkan kompetensi karyawan untuk bekerja lebih baik. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan learning and development dan apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja atau performance appraisal. Nah, learning and development atau dalam ini disingkat dengan L&D atau LND. LND diartikan sebagai proses memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk melakukan pekerjaannya dan memajukan karirnya. Jadi ada dua hal di sini dalam learning and development ini, yaitu meningkatkan kompetensi kerja dan memajukan karir. Nah, inilah sebenarnya fungsi dari learning and development. Learning and development berkaitan dengan kegiatan memfasilitasi individu dan tim untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman dan kegiatan atau program pembelajaran yang efektif. Artinya bahwa kegiatan learning and development ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Yang bersifat formal misalnya pengalaman dari karyawan-karyawan tersebut selama berinteraksi dengan rekan kerjanya atau berinteraksi dengan masyarakat umum. Dan yang formal misalnya proses pelatihan atau pembelajaran yang sistematis yang diprogramkan oleh perusahaan. Learning and development atau pembelajaran dan pengembangan memiliki 4 komponen, yaitu learning atau pembelajaran, development atau pengembangan, training atau pelatihan, dan education atau pendidikan. Mari kita lihat pengertian 4 komponen ini pada slide berikutnya. Learning atau pembelajaran, apa yang dimaksud dengan learning dalam hal ini? Learning adalah proses seorang karyawan memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kapabilitas atau kemampuan, sikap dan perilaku kerja melalui pengalaman pribadi atau pembelajaran formal di dalam atau di luar organisasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan learning atau pembelajaran tersebut, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ini dapat dilaksanakan secara formal maupun secara informal. Dapat juga terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Intinya di sini adalah bahwa learning itu adalah proses untuk memperoleh dan mengembangkan. Jadi ada dua kegiatan di sini, memperoleh dan mengembangkan. Memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan, memperoleh keterampilan dan mengembangkan keterampilan tersebut, serta memperoleh pengetahuan kapabilitas maksud saya, dan mengembangkan kapabilitas tersebut. Dan demikian juga dengan sikap dan perilaku. Nah, ini perlu dilaksanakan tidak hanya oleh perusahaan tetapi juga oleh individu atau karyawan yang bersangkutan. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa learning and development itu adalah untuk memastikan bahwa karyawan dapat memperoleh
dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa proses learning atau pembelajaran ini tidak hanya tugas perusahaan, tetapi sebenarnya adalah tugas individu atau karyawan yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian, setiap karyawan harus bisa dipastikan dia bisa tidak hanya memperoleh saja, tapi juga mengembangkan dalam dirinya, sehingga kompetensi yang didapat atau diperoleh dari perusahaan maupun dari tempat lain dapat berkembang dalam dirinya sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan development atau pengembangan? Development adalah pertumbuhan kemampuan dan potensi yang dialami seorang karyawan dengan adanya proses pembelajaran dan pengalaman pendidikan. Nah, di sini artinya bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan harus bisa berkembang dalam diri karyawan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan development atau pengembangan. Jadi, dia dapat bertumbuh dengan baik sehingga karyawan tersebut akan dapat bekerja dengan baik secara efektif dan efisien. Lalu apa yang dimaksud dengan training? Nah, kita harus bedakan ya antara learning dengan training. Kalau tadi learning adalah proses pembelajaran, maka training adalah proses memberi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara formal dan sistematis kepada karyawan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya secara memuaskan. Nah, learning tadi prosesnya adalah tidak hanya dari pihak luar, misalnya dari pihak perusahaan, tetapi juga dari pihak diri karyawan itu sendiri. Tetapi training dalam hal ini karyawan bersifat menerima. Artinya perusahaan memprogramkan program pelatihan untuk dilatihkan kepada karyawan. Makanya disebut sebagai proses memberi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara formal dan sistematis. Ya, secara formal dan sistematis kepada karyawan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya secara memuaskan. Kalau tadi learning bisa formal dan bisa informal, tetapi training atau pelatihan biasanya bersifat formal. Bersifat formal artinya ada strukturnya, ada penjadwalannya, dan ada kelengkapan-kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan training ini. Nah, bagaimana dengan education? Apa yang dimaksud dengan education atau pendidikan? Pendidikan adalah proses pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, dan pemahaman yang dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya keterampilan pada bidang tertentu. Jadi ini sangat jelas bahwa learning, development, dan training berbeda dengan education, walaupun sebenarnya ini merupakan bagian dari pengembangan. Education itu lebih bersifat umumnya, atau pendidikan itu lebih bersifat kepada tidak hanya pengetahuan tapi nilai-nilai serta pemahaman dalam kehidupan. Sedangkan kalau learning atau training itu sifatnya adalah untuk suatu keterampilan pada bidang tertentu. Ya, kalau pendidikan untuk semua atau bersifat umum. Nah, yang berikutnya adalah penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan salah satu fungsi dari pengembangan. Apa yang dimaksud dengan penilaian kerja? Penilaian kerja yang juga disebut dalam bahasa Inggris sebagai performance appraisal, ya, adalah proses mengevaluasi apakah karyawan bekerja secara efektif dan efisien. Dan hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah karyawan bekerja sesuai dengan standar. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan penilaian kinerja tersebut? Secara umum caranya adalah membandingkan hasil kerja karyawan dengan standar yang sudah ditetapkan. Tentu saja standar-standar kerjanya sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, apakah karyawan dapat bekerja sesuai dengan standar ini? Maka
harus dilakukan penilaian kinerja. Misalnya, apakah target tercapai atau tidak? Nah, target telah ditetapkan sebelumnya. Apakah karyawan dapat mencapai target ini? Maka akan diketahui ketika telah dilaksanakan penilaian kinerja. Atau apakah produk yang dihasilkan karyawan sesuai dengan spesifikasi produk yang sudah ditetapkan? Apakah tingkat kesalahan yang dilakukan karyawan masih tinggi atau sudah bisa memenuhi kriteria yang dapat diterima oleh perusahaan atau belum? Nah, hasil dari penilaian kinerja ini sebaiknya atau barangkali seharusnya atau mesti dikomunikasikan kepada karyawan sebagai feedback. Ya, kenapa harus demikian? Karena dengan demikian atau dengan feedback yang diterima oleh karyawan, maka karyawan yang bersangkutan akan dapat menilai kinerjanya sendiri sehingga dia dapat memperbaiki kinerjanya, dia dapat memperbaiki kompetensinya yang masih lemah misalnya pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, fungsi komunikasi dalam penilaian kinerja adalah salah satu fungsi yang sangat penting. Karyawan dapat mengetahui sejauh mana kesalahan atau kekurangannya guna diperbaiki pada masa yang akan datang. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari penilaian kinerja. Baiklah saudara-saudara sekalian dan pemirsa yang budiman, demikian presentasi atau pembahasan kita pada kali ini. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya atau pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda.